Ya, Oke, Pak. ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi kami yang berjudul Hubungan Administrasi Publik dengan Ilmu yang Lainnya. Yang pertama yang akan membaca materi yaitu teman kami Amanda Putri. Jangan membacakan, ya, menyampaikan lah. Kalau membaca nanti cuma dibaca. Silakan. Lanjutkan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amanda Villa Putri akan menampilkan hasil dari presentasi kelompok kami, yaitu kelompok 3 yang berjudul Hubungan Administrasi Publik dengan Ilmu Lain. Administrasi publik dengan ilmu politik, ilmu ekonomi, ilmu sosiologi antropologi, ilmu hukum, dan ilmu psikologi. Yang beranggotakan Aisyah Putri Suryani, Altafrizia, Amanda Velia Putri. Masalah yang dibahas, yaitu mengenai bagaimana hubungan administrasi publik dengan ilmu yang lain. 1. Bagaimana hubungan administrasi publik dengan ilmu politik. 2. Bagaimana hubungan administrasi publik dengan ilmu ekonomi. 3. Bagaimana hubungan administrasi publik dengan ilmu sosiologi antropologi. 4. Bagaimana hubungan administrasi publik dengan ilmu hukum. 5. Bagaimana hubungan administrasi publik dengan ilmu psikologi. Yang pertama, hubungan administrasi publik dengan ilmu politik. Ilmu administrasi negara dengan politik memiliki keterkaitan yang sangat erat yang tidak dapat dipisahkan dari keduanya. Hal ini sesuai dengan salah satu pendapat bahwa administrasi negara atau publik adalah anak dari ilmu politik. Pendapat tersebut memandang administrasi publik sebagai pelaksana bagi politik. Keduanya terangkai dalam jalinan interkoneksi, satu kebijakan publik yang dirumuskan oleh politik tidak akan sempurna kalau tidak memperoleh masukan dari administrasi. Bahkan, dapat dikatakan dengan masukan dari administrasi, politik dapat merumuskan kebijakan. Politik dan administrasi negara sangatlah erat berkaitan. Ini dibuktikan dengan politik merupakan pangkal tolak administrasi negara dan administrasi negara adalah merupakan kelanjutan dari proses politik. Menurut Woodrow Wilson, pada 1974, administrasi adalah kelanjutan dari sebuah kebijakan. Artinya, administrasi berjalan ketika sebuah kebijakan yang dihasilkan dari proses politik itu terjaga kestabilannya. Dua, hubungan administrasi publik dengan ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi yaitu suatu ilmu yang mempelajari kebutuhan manusia yang selalu tidak terbatas dengan alat-alat pemuasan yang selalu terbatas. Administrasi pun bergerak atas prinsip yang sama karena tujuan organisasi pada hakikatnya tidak terbatas dengan sumber-sumber yang tersedia, selalu terbatas. Hubungan ilmu administrasi dengan ilmu ekonomi adalah ilmu ekonomi mendukung ilmu administrasi karena prinsip ilmu ekonomi mempelajari kebutuhan manusia yang selalu tidak terbatas dengan alat pemuas yang selalu terbatas, yang sama dengan prinsip ilmu administrasi. Hubungan administrasi publik dengan ilmu sosiologi antropologi. Sosiologi mempelajari manusia dalam hubungannya dengan sesamanya, interaksi sosial, status sosial, stratifikasi sosial, dan perubahan sosial. Para ahli sosiologi memberikan sumbangan pemikiran melalui studi tentang perilaku kelompok dalam organisasi, khususnya organisasi informal dan kompleks. Jika dilihat dari segi sosiologi,
Administrasi dikaitkan dengan hubungan masyarakat, di mana individu menjalankan perannya. Contohnya, dalam mendirikan sebuah organisasi yang terstruktur untuk mendapatkan profit dalam tujuan usahanya, di sini terdapat teori administrasi dalam membangun strukturnya. Sedangkan dalam sosiologi mempelajari bagaimana individu berperan dalam masyarakat. Jika kita gabungkan, maka dari kedua hal ini, kita bisa merencanakan bagaimana sebuah organisasi tersebut menawarkan produknya kepada masyarakat. Tanggapan para ahli sosiologi terhadap ilmu administrasi negara adalah gejala-gejala yang timbul dalam pelayanan dari satu kelompok orang yang menyelenggarakan publik terhadap berbagai kelompok rakyat, banyak yang dilayani dipandang sebagai usaha penataan masyarakat. Baiklah, saya akan melanjutkan antropologi. Bagaimana kita berperilaku adalah suatu fungsi dalam kebudayaan kita, dan hal ini merupakan sumbangan para ahli antropologi untuk bidang administrasi. Seperti yang diketahui, perbedaan kebudayaan ada di dalam bangsa juga antar bangsa. Ada perbedaan dalam asas penilaian, sikap-sikap, dan norma-norma dalam penerimaan perilaku. Sistem penilaian yang bersifat individu yang merupakan prioritas terhadap apa yang penting akan mempengaruhi sikap kita dan juga perilaku kita dalam kerja. Dapat ditarik kesimpulan jika dikaitkan dengan administrasi, yaitu bagaimana sebuah implementasi dari ilmu administrasi beradaptasi dengan keadaan kebudayaan sekitar. Hubungan administrasi dengan ilmu antropologi. Yang pertama, ilmu administrasi pada umumnya akan mempelajari hal-hal yang hampir sama dengan masalah-masalah yang dikaji dalam ilmu ekonomi. Misalnya saja tentang agraria yang dibahas dalam administrasi. Masalah ini dapat dikaji dengan penelitian berdasarkan metode-metode antropologi. Yang kedua, ilmu antropologi mempelajari budaya yang ada di dalam suatu masyarakat. Dengan demikian, budaya di dalam masyarakat tersebut akan mempengaruhi sistem administrasi negara. Misalnya, masyarakat di negara maju di mana lebih mengutamakan budaya profesionalisme. Budaya profesional ini akan turut mempengaruhi sistem administrasi negara sehingga para aparat di dalamnya menganut budaya profesional. Ketiga, antropologi mempelajari tentang budaya. Maka dapat ditarik kesimpulan jika dikaitkan dengan administrasi, yaitu bagaimana sebuah implementasi dari ilmu administrasi beradaptasi dengan kebudayaan sekitar. Selanjutnya, hubungan administrasi publik dengan ilmu hukum. Ilmu hukum yaitu suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari norma-norma dan kaidah-kaidah yang hidup di dalam masyarakat, kelangsungan hidup yang teratur, serta perkembangan yang dinamis dari administrasi. Hanya dapat dijamin apabila ia taat pada hukum tertulis atau tidak tertulis yang berlaku. Hubungan ilmu administrasi dengan ilmu hukum adalah ilmu hukum mendukung ilmu administrasi karena dapat digunakan sebagai pengetahuan yang mempelajari norma-norma dan kaidah-kaidah yang hidup di masyarakat. Perumusan peraturan organisasi merupakan konsep yang diambil dari ilmu hukum. Di samping itu, prosedur administrasi, khusus administrasi negara, didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu yang mempererat hubungan antara administrasi dengan ilmu hukum adalah dalam disiplin ilmu hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara itu merupakan hukum khusus, hukum tentang organisasi negara, dan hukum perdata sebagai hukum umum. Pandangan ini mempunyai dua asas, yaitu pertama, negara dan badan hukum publik lainnya dapat menggunakan peraturan-peraturan dari hukum perdata, seperti peraturan-peraturan dari hukum perjanjian. Kedua adalah asas lex specialis, derogat lex generalis. Selanjutnya, hubungan administrasi publik dengan ilmu psikologi. Pendekatan psikologi sangat membantu dalam perkembangan ilmu administrasi.
Psikologi adalah ilmu yang mempelajari untuk mengukur, menerangkan, dan kadang-kadang mengubah perilaku manusia atau makhluk-makhluk lain. Administrasi sebagai proses kegiatan dan tindakan dalam kerjasama dari kelompok orang-orang dalam mencapai tujuan juga dipengaruhi oleh tingkah laku sosial atau social behavior. Perilaku individu yang melaksanakan pekerjaan akan berpengaruh terhadap hasil yang dicapai. Meskipun tujuannya telah direncanakan sebelumnya, akan tetapi bila tingkah laku manusia atau orang yang melaksanakan kerjasama tidak baik, maka hasil atau tujuan yang akan dicapai tidak akan optimal seperti yang diharapkan. Secara khusus dapat dikemukakan hubungan antara administrasi dengan psikologi sosial. Psikologi sosial mempelajari perilaku hubungan antar individu atau interpersonal behavior atau perilaku hubungan antar manusia atau human behavior. Psikologi sosial mencoba menerangkan bagaimana dan mengapa individu berperilaku seperti yang mereka lakukan dalam kegiatan kelompok atau organisasi. Jadi di sini perilaku sosial, hubungan antar manusia atau antar individu ataupun hubungan sosial adalah merupakan aspek yang sangat penting dalam administrasi. Selanjutnya akan diserahkan kepada moderator. Mohon maaf sebelumnya, moderator akan saya ambil alih dikarenakan teman saya yang menjadi moderator terkena dengan jaringannya. Ya, silakan ditawarkan pada temannya, ada kritik dan saran atau pertanyaan. Silakan moderator. Baiklah, pada teman-teman semua, jika ada pertanyaan atau kritikan, dipersilahkan. Coba silakan dilanjutkan lagi. Jika tidak ada pertanyaan, silakan dilanjutkan. Ada ke kelompok berikutnya. Jika Silakan tidak ada moderator. pertanyaan dari teman-teman, maka dipersilahkan kepada kelompok selanjutnya untuk mempresentasikan hasil diskusinya.